Halo anak-anakku di kelas 10. Selamat bertemu kembali. Ya, mudah-mudahan kalian berada dalam kondisi sehat dan baik-baik saja. Baiklah, pelajaran pada saat ini kita awali dengan bab yang baru, yaitu bab 4 tentang Indonesia pada masa Islam. Pada bab ini yang kita pelajari ada dua hal, yaitu masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam. Kemudian yang kedua, pengaruh kebudayaan Islam. Kita pelajari dulu yang pertama, masuk dan berkembangnya agama dan budaya Islam di Indonesia. Masuknya pengaruh Islam menandai periode baru di Indonesia. Dan salah satu bukti masuknya pengaruh Islam adalah batu nisan makam Maulana Malik Ibrahim. Berikutnya, perkembangan Islam di Indonesia. Perkembangan Islam di Indonesia ada dua teori, yaitu teori masuknya Islam dan kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Teori masuknya Islam di Indonesia itu ada beberapa teori. Yang pertama teori Gujarat, yang kedua teori Persia, dan yang ketiga teori Mekah. Yang terakhir adalah teori Cina. Menurut teori Gujarat, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-13 Masehi, dibawa oleh para pedagang dari Gujarat atau India, dan teori Gujarat pertama kali dicetuskan oleh J. Pitznapel. Berikutnya, menurut teori Persia, bahwa Islam masuk di Indonesia berasal dari Persia. Pencetus teori ini adalah Husain Jayadiningrat dan Umar Amir Husain. Selanjutnya, menurut teori Mekah, Islam masuk di Indonesia pada abad ke-7 Masehi dan berasal langsung dari Mekah dan Madinah atau Arab. Menurut teori ini, Islam masuk di Indonesia pada awal abad Hijriah. Yang terakhir, menurut teori Cina, proses masuknya Islam di Indonesia berasal dari para perantau Cina. Teori ini dicetuskan oleh Sumanto Al-Qurtubi. Berikutnya beberapa kerajaan Islam yang ada di Indonesia. Kerajaan Islam yang pertama kali di Indonesia adalah Kerajaan Samudra Pasai. Kerajaan Samudra Pasai ini didirikan oleh Marahsilu atau Malik As-Saleh. Raja Malik As-Saleh ini memerintah Samudra Pasai pada tahun 1285 sampai 1297. Pada masa pemerintahannya, Sultan Malik As-Saleh berusaha menjadikan Samudra Pasai sebagai pusat perdagangan dan agama Islam di Sumatera bagian utara. Setelah Sultan Malik As-Saleh wafat, Kerajaan Samudra Pasai dipimpin oleh Sultan Muhammad Malik Al-Azair. Ia memerintah Samudra Pasai pada tahun 1297 sampai tahun 1326. Pada masa pemerintahannya, Kerajaan Perlak bersatu dengan Kerajaan Samudra Pasai. Anak-anak, letak Kerajaan Samudra Pasai ini sangat strategis, yaitu di tepi Selat Malaka, yang memungkinkan Kerajaan Samudra Pasai bisa mengembangkan perekonomian dengan berbasis pada perdagangan laut.
Yang kedua, kerajaan yang bercorak Islam, yaitu kerajaan Aceh Darussalam. Kerajaan Aceh Darussalam ini sudah bisa menata kehidupannya dalam bidang politik, ekonomi, dan sosial. Dalam bidang politik, kerajaan Aceh Darussalam mencapai masa keemasan pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda. Dalam bidang politik ini, selama memerintah Sultan Iskandar Muda selalu berseteru dengan Portugis. Berikutnya, dalam bidang kehidupan ekonomi, kerajaan Aceh Darussalam ini memiliki komoditas perdagangan utama, yaitu lada. Dan kekayaan kerajaan diperoleh dari aktivitas monopoli perdagangan lada di Selat Malaka. Kemudian dalam kehidupan sosial, kehidupan masyarakat Aceh diatur berdasarkan hukum atau syariat Islam. Kemudian masyarakat Aceh dibagi menjadi dua golongan, yaitu golongan bangsawan yang bergelar tengku dan golongan agama yang bergelar tengku. Jadi golongan bangsawan bergelar tengku dan golongan ulama bergelar tengku. Berikutnya, kerajaan di Indonesia yang bercorak Islam adalah kerajaan Demak. Kerajaan Demak didirikan oleh Raden Patah dan menjadi kerajaan Islam yang pertama kali di Pulau Jawa. Kerajaan Demak terletak di pesisir utara Jawa. Oleh karena itu, perekonomian kerajaan Demak menitikberatkan pada aktivitas perdagangan maritim dan agraris. Berikutnya, yang bercorak Islam di Indonesia adalah kerajaan Mataram Islam. Kerajaan Mataram Islam ini didirikan oleh Ki Ageng Pamanahan pada abad ke-16. Dalam perkembangannya, Mataram Islam berhasil memperluas wilayah kerajaannya sampai pada daerah Jawa Timur, kemudian sampai pada daerah di Cirebon. Pada kerajaan Mataram Islam ini mencapai puncak kejayaan pada pemerintahan Sultan Agung. Dan pada pemerintahannya, Sultan Agung berusaha menjadi kerajaan besar dengan cara menyerang VOC di Batavia. Namun serangan yang dilancarkan pada tahun 1628 dan 1629 ini mengalami kekalahan karena memang persenjataan kerajaan Mataram itu belum secanggih dengan peralatan perang yang dimiliki oleh VOC. Dan Sultan Agung juga mempelopori pesatnya kebudayaan di kerajaan Mataram. Selanjutnya, kerajaan Banten. Banten merupakan pelabuhan penting yang terletak di bagian barat Pulau Jawa. Oleh karena letaknya yang strategis, Banten sering diperebutkan oleh pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi. Kejayaan kerajaan Banten berlangsung pada masa pemerintahan Sultan Ageng Tirtayasa. Jadi Sultan Ageng Tirtayasa ini berusaha memajukan perdagangan kerajaan Banten. Hal ini diwujudkan dengan Sultan Ageng Tirtayasa membangun armada laut yang kuat untuk menjaga keamanan di Selat Sunda.
Anak-anak, kerajaan yang bercorak Islam di Indonesia berikutnya adalah Kerajaan Banjar. Keberadaan Kerajaan Banjar itu bisa diketahui dari beberapa sumber kepustakaan atau disebut dengan kitab-kitab kuno, yaitu ada Hikayat Banjar, ada Kronik Banjarmasin, ada tulisan Sabilul Muhtadin, dan ada Parukunan. Silsilah Kerajaan Banjar jadi diawali dari Pangeran Samudra yang pertama kali menjadi Raja Banjar, kemudian dilanjutkan oleh Sultan Rahmatullah, berikutnya dilanjutkan oleh Sultan Hidayatullah, dan yang terakhir adalah Sultan Musta'in Billah. Pada abad ke-17, pemerintah kolonial Belanda berupaya untuk mencampuri urusan politik dalam negeri Kerajaan Banjar. Akibatnya terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Pangeran Antasari dan Demang Lehman. Berikutnya kerajaan Islam di Indonesia yang bercorak Islam yaitu Kerajaan Goa Talo. Dalam kehidupan politik, Raja Goa ini yang terkenal adalah Sultan Hasanuddin. Dan dengan keberaniannya, Sultan Hasanuddin pernah berkonfrontasi dengan VOC. Berikutnya dalam bidang ekonomi, Kerajaan Goa merupakan bandar perdagangan rempah-rempah terbesar di kawasan Indonesia bagian timur. Nah, dalam bidang perdagangan rempah-rempah ini, Kerajaan Goa memiliki hukum perdagangan yang bersifat mengikat. Kemudian dalam kehidupan sosial, Kerajaan Goa menganut sistem feodal dan rakyat ini sangat setia kepada raja. Kerajaan berikutnya di Indonesia yang bercorak Islam adalah Kerajaan Ternate dan Tidore. Dalam bidang politik merupakan dua kerajaan yang saling bersaing di Maluku, dan kedua kerajaan ini akhirnya bersekutu untuk mengusir Portugis dari Maluku. Dan berikutnya dalam bidang kehidupan ekonomi, Kerajaan Ternate dan Tidore ini memiliki persekutuan Uli Siwa dan Uli Lima. Namun persekutuan ini saling bersaing di dalam bidang ekonomi. Dalam bidang kehidupan ekonomi, cengkeh dan pala merupakan komoditas terkenal dari Kerajaan Ternate dan Tidore. Selanjutnya dalam kehidupan sosial, Kerajaan Ternate dan Tidore ini menerapkan syariat Islam dengan melibatkan ulama kerajaan. Dan yang kedua dalam bidang kehidupan sosial, Kerajaan Ternate dan Tidore ini menerapkan toleransi terhadap pemeluk agama yang selain Islam. Nah, anak-anak, untuk materi tentang kerajaan Islam dan perkembangan Islam di Indonesia, Bu Penny akhiri sampai di sini dulu, dan kita bisa bertemu pada pertemuan yang akan datang. Kalian tetap semangat belajar di rumah dan selalu menjaga kesehatan masing-masing. Tuhan memberkati kita semua. Amin.